Oke, di halaman 28 itu mengenai changes around us, perubahan di sekitar kita. Jadi, nah ini adalah bentuk soalnya ya. Oke, ini dia. Nah, ada soal seperti ini, ada gambar. The teacher show what happened when the children went to the beach. Describe what happened from the left hand side to the right hand side. Nah, maksudnya gini, gambar apa yang terjadi ketika anak-anak pergi ke pantai? Ini mengenai cuacanya ya. Apa yang kita lihat di gambarnya, gambar cuacanya bagaimana? Udah, kamu jelaskan gambar dari sisi kiri dan gambar dari sisi kanan. Oke, nah Miss sudah bahas, kira-kira bahasnya seperti ini. Jadi siswanya kamu tulis jawabannya seperti ini. Oke, untuk yang bagian left, penjelasannya adalah the weather is still cloudy. Untuk bagian right, the weather becomes rainy. Kamu tulis di bawah sebelah sini. Oke, kamu tulis pembahasannya yang ini. Miss kasih waktu untuk kasih jawaban. Nah, tulis jawabannya. Silakan kamu tulis. Jika sudah, kamu chat ya. Jadi Miss bisa lanjut untuk pembahasan di nomor 2. Sudah? Tulisannya rapi ya. Oke, sudah selesai. Boleh chat Miss. Miss, saya sudah selesai. Oke, ada yang sudah selesai? Belum. Miss tulis di mana? Tulis di buku Hodder Viola. Yang ini, buku Hodder yang ini. Langsung di bawahnya ya kan? Langsung di bawah ya, di bawahnya sini. Kamu isi jawabannya seperti ini. Iya benar, jawabannya yang ini. Kamu salin saja pembahasannya. Karena untuk sains kan semuanya bentuk latihan kan? Jadi kita sama-sama bahas. Siap. Carla Livi sudah selesai, Lionel sudah selesai. Gerald juga sudah selesai. Oke. Yang belum selesai nanti nggak apa-apa, boleh lanjut lihat di record saja nggak apa-apa, ya. Karena waktunya kita kan terbatas. Bisa anggap sudah selesai ya. Yang belum selesai nanti boleh lihat rekodnya, oke? Nah, sekarang untuk soal kedua. Talk as a class about what you see happening to the water on the left hand side and the right hand side of the picture. How does this lead to changes in the weather? Nah, maksudnya adalah ini jika kita di dalam kelas ya, kamu harus ngomong di depan, tapi kan tidak ya. Kita kan belajar di rumah, jadi ini Miss anggap kamu udah di kelas deh gitu ya. Jadi ini gambarnya adalah menjelaskan gini, gambar air dari sisi kanan dan sisi kiri. Nah itu gambarnya bagaimana itu? Maksudnya gini, apa penyebab perubahan cuaca? Nah gitu, apa penyebab perubahan cuaca? Jadi ini adalah pembahasannya. Miss kasih penjelasan seperti ini, agak panjang ya. Untuk bagian sisi kiri dan sisi kanan, udah. Untuk bagian left, there is a condensation process. Oke, ini keterangannya. Untuk bagian right, there is a precipitation process. Ini keterangannya. Cukup panjang ya. Miss kasih waktu sekitar 2 menit deh untuk jawab ini. Oke, karena kita keterangan dari gambar.
Sebenarnya sah-sah saja sih, untuk jawabannya lebih fleksibel. Hanya saja kita buat seragam, biar sama semua jawabannya begitu ya. Silakan ditulis, Miss tunggu 2 menit. Tulis di mana, Miss? Tulisnya langsung di buku holder ya, Lionel. Ya, yang ini Lionel, di bawahnya. Ini, di kolom-kolom sini. Langsung di buku holder ya, Lionel. Nggak usah di buku tulis. Jesselyn selesai. Iya, benar, Devina. Nanti bagi yang tidak selesai menulis hari ini, nggak apa-apa, kamu boleh lihat di GC rekamannya ya. Kamu salin kembali. Iya benar, Surya, ini tulis semua. Ya, ditunggu 2 menit untuk kamu tulis jawabannya. Oke, Surya, silakan ditulis. Sampai sini yang Miss kasih contoh, ya. Yang ini aja kamu tulis. Bagian nomor 2. Number 2, nomor 2 ya. Sudah? Oke. Ini semua jawabannya. Iya benar, Surya. Sampai batas jawabannya, Surya. Sampai selesai. Semuanya ditulis. Tulis ya, siswa. Oke. Sudah? Semuanya ditulis ya, siswa. Karena dia pertanyaannya adalah bagaimana penyebab perubahan cuaca. Apa penyebab perubahan cuaca begitu. Jadi semuanya harus dilengkap ya. Jawabannya wajib lengkap begitu. Lengkap. Oke? Ya, benar. Semuanya ditulis. Apakah sudah ada yang selesai? Apakah sudah ada yang selesai? Carla Livi selalu duluan ya. Oke, good Carla. Good Carla. Carla. Oke, yang belum selesai nggak apa-apa, nanti lihat di record GC, oke? Yang sudah selesai, thank you. Meli Senda belum, Miss. Nggak apa-apa ya, Meli. Nanti kamu bisa lihat di GC, oke, Meli? Nanti boleh salin kembali ya. Miss lanjut ya. Oke, sekarang page 29. Topiknya materials and objects. Solids and liquids. Solids is benda padat. Liquids is benda cair. Benda padat dan benda cair. Solid and liquid.
Nah, ini ada beberapa gambar. Mayo. Next, solid and liquid, benda padat dan benda cair. Nah, kira-kira gambar ini buku seperti ini enggak? Ini dia. Iya kan? Nah, kira-kira begini. Write the name of the solid or liquid in the correct circle below. Dah. Ini adalah benda-benda yang terdapat di dalam kamar mandi kita. Nah, jadi di sini ada dua grup. Kita mau mengamati benda padat dan benda cair. Nah, ini adalah benda-benda di dalam kamar mandi kita. Ada shampoo, ada sponge, ada toothbrush, hair conditioner, shower gel, mouthwash, bar of soap, face cloth. Nah, jadi kamu harus mengelompokkan benda padat dan benda cair. Oke, nah mana benda yang termasuk benda padat dan mana benda yang termasuk benda cair. Kamu tulis di dalam lingkaran yang besar ini, misalnya lingkaran solid. Udah, kelompok solid. Ini di dalam lingkaran besar ya. Nah, kamu tulis nama-namanya. Kemudian sebaliknya, untuk kelompok B liquid, lingkaran untuk liquid, mana benda-benda termasuk benda cair. Nah, seperti ini pembahasannya. Nah, ini kamu tulis ya, di dalam lingkaran yang besar ini. Oke? Paham? Oke, silakan ditulis. Untuk solid, benda padat, sponge. Kemudian toothbrush, sikat gigi, bar of soap, sabun mandi tapi bahannya yang padat. Oke? Face cloth, handuk wajah, itu termasuk kelompok benda padat. Sedangkan untuk liquid, shampoo. Shampoo itu bahannya cair. And then hair conditioner. Bahannya liquid. Shower gel, liquid. Mouthwash, liquid. Silakan ditulis ya. Jika sudah selesai, boleh chat Miss. Miss sudah selesai, baru Miss lanjut pelajarannya. Bagi yang belum, silakan ditulis dulu. Miss tunggu 1 menit waktunya. Apakah sudah ada yang menulis? Oh, Devina nggak apa-apa. Devina nanti lihat rekodnya saja ya, Devina. Karena waktunya kan terbatas. Jadi Miss nggak bisa nunggu ya. Miss digambar. Nggak usah digambar, Jason. Kamu tulis aja jawabannya di sini. Yang di kelompok ini kan sudah ada di kolom di buku sains, ya kan? Nah, solid and liquid. Kamu tulis jawabannya di kolom besar ini, seperti ini. Ini Miss kasih keterangannya supaya jelas loh. Oke, kamu hanya tinggal menyalin saja ya. Oke, thank you Surya. Surya sudah selesai. Oops. Arlin, tulis boleh Arlin ya. Ini hanya sedikit saja kok. Miss tunggu 1 menit. Jangan lupa tulisnya sebelah sini ya, yang langsung di kolom ini. Lihat, ini. Oke. Ini ya. Silakan ditulis. Apakah sudah ada yang sudah selesai? Bolehkah Miss lanjut? Boleh Miss lanjut?
Oke. Boleh lanjut. Miss boleh lanjut? Oke, Miss lanjut ya. Pak Su, bagian 2. Kita lanjut, Pak Su, bagian 2. Nah, ini masih untuk kelompok solid and liquid. Write 4 solid and 4 liquids. Kamu tulis 4 benda padat dan 4 benda cair. Write 4 solid and 4 liquids that you might find. Yang kamu temukan di in the kitchen, di dapur. Hanya 4 saja. Oke, bisa? Nah, yang paling gampang itu yang kita temukan adalah benda padatnya spoon, plate, fork, and glass. Spoon, sendok. Plate, piring, fork, garpu, and glass. Untuk yang liquid, yang paling mudah kita temukan di dapur adalah liquid washing soap. Sabun cuci piring, tapi yang bahannya cair. Water, air, soy sauce, kecap, and sauce. Termasuk benda cair. Oke, silakan kamu tulis. Yang sudah selesai boleh chat Miss ya. Tulisnya di kolom bagian 2, kan ada kotak. Nah, kamu tulis di kolomnya, oke? Hanya 4 saja. 4 solid and 4 liquid. 4 solid and 4 liquid. Finish, oke, thank you. Apakah Miss boleh lanjut? Apakah Miss boleh lanjut? Miss boleh lanjut? Boleh ya? Yang belum selesai nggak apa-apa ya, boleh lihat rekaman Miss-nya. Kita lanjut 30, halaman 30. Assessment 3-1. Assessment 3-1. Topiknya Matter, Materials, and Object. Ya. Matter itu adalah benda atau barang, material, bahan material. Bahan material misalnya berbahan apa? Kayu, kaca, plastik. Objek, bendanya. Oke, nah. Miss bacain, kamu salin jawabannya ya. Ini kan dibahas ya. Miss baca. Number 1, the characteristic of a material are known as its. Jawabannya adalah properties. Properties sifat. Matter itu artinya barang atau bahan. Optionnya B. Cross, disilang ya. Option B. Push A, bukan A, tapi B. B ya Adel. B. Jangan silang yang salah ya. Optionnya adalah B. Oke.
And then number 2, if something does not smell, it is colorless, tasteless, aromless. Optionnya C. Aromless itu tidak berbau, ya, tidak berbau. Kamu silang bagian C. Number 3, you can easily hold a blank material in your hand. Solid, yang paling gampang ya, itu adalah benda padat, yang paling mudah. Bahan yang bisa kita sentuh. Contoh misalnya kita sentuh pensil, penghapus, buku. Nah itu benda yang paling gampang disentuh adalah benda padat. Solid. Option A. Number 4, blank fill the space of its container. Jawabannya adalah C. Gases. Benda gas. Ya, benda gas. Gases. Jangan salah silang. Sudah? Nah, Miss akan coba kembali. Nah, kira-kira ada istilah-istilah yang belum pernah kamu ketahui, kamu tulis loh di sini. Karakteristik itu apa? Misalnya artinya ciri, begitu ya. Biar nambah ilmu juga. Iya. Ini adalah istilah-istilah yang belum kita ketahui. Ini boleh kamu tulis, siapa tahu kamu perlu, boleh kamu tulis. Karakteristik, ciri, material, bahan, properties, sifat, state, kita tahu ya, negara. Aureless maksudnya tidak berbau, space, ruang. Oke. Jika yang mau nulis, silakan tulis. Bagi yang sudah mengetahui, ya sudah, kamu simpan di dalam kepala kita supaya banyak ilmunya ya. Oke? Di mana tulisnya, Miss? Boleh kamu tulis di bagian pilihan ganda itu kata-kata yang baru. Boleh ditulis langsung di soalnya ini. Misalnya di sebelah sini juga boleh. Di atas-atasnya ini seperti punya Miss nih, ha. Siapa tahu ini perlu begitu ya. Ini adalah kata-kata yang terbaru kan. Nah, ini boleh kamu tulis supaya tahu maksudnya begitu. Ini Miss hanya membantu saja. Silakan kalau mau silakan kamu tulis artinya, ya. Kira-kira sampai sini ada yang belum selesai tidak? Biar Miss ulang dari ini kan sekitar 4 menit lagi mau habis nih. Siapa yang belum selesai di halaman ini? Ini sudah selesai nggak? Yang paling pertama, yang ini, yang belum selesai ini siapa? Nah, silakan tulis, mumpung masih ada waktu. Miss kasih pengulangan kembali untuk melengkapi pembahasannya. Karena waktunya kan tinggal 4 menit lagi. Yang ini sudah selesai. Oke, sudah. Kemudian yang bagian nomor 2, yang ini, apakah sudah selesai? Kalau belum, biar Miss kasih tahu pembahasannya ini. Ini dia pembahasannya. Ini semuanya ditulis ya. Harus lengkap sayang, karena pertanyaannya adalah faktor apa gitu. Faktor apa atau penyebab perubahan cuacanya. Oke. Disalin kembali. Mumpung masih ada waktu 3 menit lagi. Halaman 220. Ini halaman 28, Adel. Ini Miss ulang kembali loh. Bagi yang belum selesai silakan. Sudah, Adel? Miss tunggu ya. Jika sudah boleh chat biar saya lanjut.
Nomor 1 belum. Oke, nomor 1 ini number 1. Sisi kanan dan sisi kiri. Udah? Jadi hari ini pelajarannya sampai di halaman 30 part A bagian A saja. B and C untuk minggu depan, ya. Apakah sudah ada yang selesai? Jangan lupa nanti lihat rekodnya di GC. Yang belum selesai tolong disalin. Waktunya tinggal 1 menit lagi. Nomor 2 tidak muat. Saya rasa muat ya, karena nggak terlalu banyak sih jawabannya. Coba kamu susun lagi deh kata-katanya ya, supaya cukup, atau bentuk hurufnya agak dikecilkan sedikit. Lanjut ke nomor 2. Udah, oke, Miss anggap sudah selesai. Waktunya sudah cukup, 08, 40 menit. Nanti yang belum